Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini Minggu tanggal 8 September pukul 12 lewat 6 menit guys. Hari Minggu dan besok pasar buka lagi ya guys ya. Sedangkan IHSG saat ini sudah menyentuh angka 7.600, 7.700 ya. Sebenarnya IHSG naiknya ini masih banyak ditopang oleh saham-sahamnya PP ya, PP sama Pani, kemudian Aman dan sebagainya itu. Cuman nggak masalah ya, selama selama lu cuan ya why not kan gitu. Nah, sekarang aku mau bahas guys dari tanggal 1 September, sekarang tanggal 8 kan ya. Dari tanggal 1 September ya ada update informasi sampai tanggal 8 lah, sampai tanggal 7 ada update-update informasi pastinya terkait dengan beberapa saham yang dibeli sahamnya dan dijual oleh orang-orang penting yang ada di dalamnya. Terakhir ini ada XL Axiata ya, ini Abhijit Jayan Navalekar ya, dia direkturnya, salah satu direktur XL, dia menjual sahamnya di harga segini nih, 2250 sampai 2360. Pertama, gue infokan ya guys, yang namanya praktek jual beli saham ini adalah hal yang wajar ya, hal yang wajar. Nah, tapi bukan berarti wah kalau misalkan dia beli sahamnya bagus dong, kalau dia jual sahamnya jelek dong. Enggak juga gitu. Lu tetap harus memfilter, kemudian lu tetap harus mengecek apakah saham itu benar-benar layak dibeli atau tidak dan sesuai dengan kriteria lu atau selera lu apa enggak. Itu yang pertama. Jadi lu tetap harus filter lagi. Yang kedua, alasan alasan pihak-pihak ini menjual dan membeli saham itu eh macam-macam. Ada yang memang investasi, kalau dia beli kemudian dia orang dalam mungkin dia yakin dengan perusahaannya. Ada yang memang dia jual karena mungkin lagi butuh duit, ya namanya orang ya, butuh duit. Ada yang jual karena pemenuhan free float di pasar, ada. Ada juga yang penawaran tender wajib, ada juga. Jadi macam-macam alasannya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi lu tetap harus ngecek, belum tentu yang dijual jelek, belum tentu yang dibeli bagus. Yang kedua, alasannya bermacam-macam. Dan yang ketiga, nggak semua saham gua cantumkan. Memang ada beberapa saham yang mengupdate juga, tapi nggak menarik kayaknya. Nah, gua lihat, akhirnya gua nggak gue cantumkan. Jadi nggak semuanya ini ya. Kemudian Aman ini Johan Teja Surya ini membeli di harga 111. Dia statusnya sebagai komisaris utama. Omet juga dia ada jual, ada beli. Tapi kalau gua lihat sahamnya bertambah, jadi lebih banyak belinya daripada jualnya. Yang melakukan adalah Yakobus Jemi Hartanto di harga 179 sampai 189. Statusnya sebagai pengendali dan jabatannya sebagai komisaris utama. Hill, Dr. Hasmoro, dia sebagai direktur utama, dia membeli di harga 1285 di tanggal 26 sampai tanggal 4 September, 26 Agustus. PTMP ini dia masih di Alkimat 5 nggak sih? Gue lupa deh. Kayaknya masih ya. Gue jarang ngeliat ini saham sebenarnya. Yang beli Ardi Kusuma selaku direktur utama, dia beli di harga 86 sampai 90. PTMP itu kalau gue nggak salah udah roboh deh dari harga tertingginya ya. Udah roboh nih. Dia berapa sih harga? No kan? Dia sempat tinggi kan 2024. Nah, sekarang udah roboh nih. Dia beli lagi nih itu. Ya, Ardi Kusuma. AGRS ya, industrial yang melakukan Industrial Bank of Korea, dia beli di harga 77, statusnya pengendali. Cuan ya, Prayogo Pangestu. Nah, ini dia gue yakin bukan dijualan bukan karena butuh duit sih, guys. Ini nih pemenuhan free float aja. Ya, dia jual di harga segini nih. Statusnya sebagai pengendali. Dan ini disampaikan oleh kuasanya. Ya, RDTX Sutiadi Wijaya beli di harga segini 14.375, statusnya pengendali. MFIN MUFG Bank dia beli ya di harga 3297, penawaran tender wajib. TPIA Edi Rifa ini harusnya nih. Direktur dia beli di harga segini ya. Nah, Mayora Andre Sukendra Atmaja tanggal 4 September dia beli di harga 2650. Mayora tuh sekarang harga sahamnya berapa ya? Maksud gua dia lagi roboh apa lagi naik ya? Oh, lagi naik ya.
Ya, lagi naik kalau dibandingkan dari sebelumnya ya di tahun 2024 di harga 2.200. Kemudian ada Akra PT Ata Kencana Raya Tama ya. Dia beli di harga 1.472. Akra sekarang di harga kayaknya sempat menyentuh angka 1.420-an deh. Nah, ya kan? Dia beli nih. Jadi dia beli di tanggal segini nih, tanggal 30 Agustus sampai 3 September. IMPC beli juga, kemudian Avia Ruslan Tanoko, dia wakil direktur utama, dan BRPT Rudi Suparman. Praktis gini guys ya, yang pernah gua bahas itu ada XL, Axiata, kemudian ada Omet, ya, ada XL, ada Omet, kemudian ada Hill juga gue pernah bahas. PTMP gue pernah bahas nggak ya, lupa deh. AGRS belum, Cuan belum, Cuan pernah cuman gue lupa. Cuan sahamnya Prayogo Pangestu itu jarang gue bahas. Paling pernah brand gue pernah bahas. TPIA juga enggak, Mayora pernah gue bahas, Akra pernah gue bahas, ya. Avia pernah gue bahas. Avia bahkan gue bilang, coba ya Avia ya. Avia bahkan gue bilang di video gue sebelumnya, ini saham lagi di fase dia harga mendekati harga base buy-nya, itu Avia. Dan wakil direkturnya itu beli nih tanggal 29 sampai tanggal 30 Agustus. Gua bikin video sebelum tanggal ini ya mungkin ya memang dia juga Ruslan Tanoko ini menganggap bahwa Avia ini lagi di harga yang mendekati base buy-nya, jadi kenapa nggak kita beli aja gitu. Jadi praktis ada beberapa saham yang memang pernah gue bahas, dan biasanya gue membahas saham-saham yang menarik guys. Biasanya kalau ada saham yang gak menarik, kondisinya lagi amburadul ya, fundamentalnya amburadul, gue nggak bahas ya. Cuman kalau misalkan menarik, gue pelajari, karena biasanya gue juga berburu saham, kemudian gue bahas di video biar lu juga pada, oh ternyata ada nih saham ini, karena ada ya guys, karena ternyata ada beberapa teman-teman belanja saham yang oh ternyata ada saham ini ya, gue baru tahu loh bang setelah nonton video lu, kayak gitu guys. Nah jadi biasanya yang gue bahas di video gue itu yang menarik, bukan berarti yang gua nggak bahas nggak menarik ya, bukan berarti seperti itu, karena kan butuh waktu gue buat filter, buat sortir, nggak bisa gue dalam satu hari bikin 5 video semuanya, sedangkan di Bursa Efek Indonesia ada 800 emiten. Cuman di antara beberapa saham ini dari tanggal 1 sampai 9 September yang gue dapat datanya, yang pernah gue bahas ini yang gue tandai hijau kayak gitu guys. Oke, kalau misalkan dari lu sendiri ya, ini kita diskusi aja. Kalau dari lu sendiri, dari saham-saham ini ya, mana yang layak dikoleksi dan mana yang memang lu suka. Oh iya nih, bener nih, memang lagi di harga murahnya nih gitu. Jadi silahkan lu komen di bawah. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.